lagi. Kami dari Prodi Akuntansi akan menjelaskan tugas mandiri kami dari mata kuliah pengantar teknologi informasi. Di sini saya Delvi Natalia Zega dengan nomor mahasiswa 208-155. Dan saya Witriani Jagoto dengan NPM 2008-10056. Nah, di sini kami akan menjelaskan tentang perkembangan teknologi komputer di masa depan. Jadi kita di sini akan membahas apa aja nih? Nah, kita akan membahas mengenai perkembangan teknologi komputer di masa depan. Tetapi sebelum itu, kita harus tahu terlebih dahulu bagaimana perkembangan komputer dari generasi pertama hingga generasi kelima. Penasaran kan? Dan berikut penjelasannya. Baiklah, kita masuk dalam pembahasan tentang perkembangan komputer di masa depan. Dengan saya Delvi Natalia Zega, NPM 208-155. Sebelum kita jauh mengetahui tentang perkembangan komputer, lebih baiknya kita mengetahui apa sih komputer itu. Teknologi komputer adalah suatu teknologi yang dapat digunakan untuk mengolah data sesuai dengan prosedur yang telah dirumuskan sebelumnya, sehingga menghasilkan informasi bermanfaat bagi penggunanya. Sebelum kita mengetahui tentang bagaimana komputer di masa depan, lebih baik kita mengetahui bagaimana sih perkembangan komputer-komputer tersebut dari generasi yang pertama. Di generasi yang pertama, dengan nama ENIAC atau Electronic Numerical Integrator and Computer yang dibuat pada tahun 1946, pembuatnya adalah J. Prescott Eckert dan John Markley, yang memiliki ciri-ciri ukuran yang jauh lebih besar serta memerlukan ruang yang luas. Interior desain sistem operasi dibuat secara spesifik dan hanya dapat melakukan tugas tertentu. Program hanya dapat dibuat memakai bahasa mesin, menggunakan silinder magnetik untuk menyimpan data, dan membutuhkan daya listrik yang sangat besar dan mesin yang cepat panas. Begini bentuk dari komputer generasi yang pertama. Ukurannya sangat besar sehingga membutuhkan ruang yang cukup besar untuk menyimpan komputer tersebut. Di komputer generasi kedua yang diciptakan pada tahun 1959, komponen untuk merancang komputer ialah teknologi transistor. Tabung vakum yang berfungsi sebagai komponen dasar di komputer generasi pertama telah tergantikan dengan teknologi transistor. Komponen ini dinilai jauh lebih efisien jika dibandingkan dengan tabung vakum. Ciri-ciri dari komputer operasi generasi kedua adalah telah menggunakan operasi bahasa pemrograman tingkat tinggi yaitu Fortran dan COBOL. Kapasitas memori utama menggunakan magnetic core storage, menggunakan simpanan eksternal seperti magnetic tape dan magnetic disk, mampu memproses secara real time dan juga real sharing. Ukuran fisik jauh lebih kecil dibandingkan komputer di generasi pertama. Kinerjanya lebih cepat dan daya listrik lebih kecil dibandingkan dengan generasi yang pertama. Seperti ini bentuk dari komputer generasi kedua. Di komputer generasi kedua ini ukurannya masih cukup besar, cuman dia sudah lebih kecil dibandingkan dengan komputer generasi yang pertama. Selanjutnya komputer generasi yang ketiga. Generasi komputer ketiga dimulai pada tahun 1965. Teknologi ini menggeser fungsi transistor sebagai komponen dasar komputer. Namun transistor masih tetap digunakan, akan tetapi ukurannya lebih diperkecil. Beberapa transistor yang berukuran kecil tersebut dimasukkan di IC bersama dengan resistor dan kapasitor. Komputer pertama yang dapat membuat operator berinteraksi menggunakan keyboard dan monitor dengan tampilan sistem operasi. Ciri-cirinya adalah listrik yang digunakan lebih hemat, software akan lebih meningkat, harga kian menjangkau, memori memiliki kapasitas yang lebih besar, komputer lebih cepat, memiliki kecepatan 10.000 kali lipat lebih cepat dibandingkan generasi yang pertama.
dan dapat melakukan multiprocessing serta visual display dan dapat mengeluarkan suara. Begini bentuk dari komputer generasi yang ketiga. Komputer generasi keempat. Mikroprosesor dari tahun 1971 sampai dengan sekarang, komputer yang kita pakai pada saat ini merupakan komputer generasi keempat, di mana generasi keempat ini dibuat dengan menggunakan komponen dasar bernama mikroprosesor. Chip mikroprosesor memiliki ribuan transistor dan beberapa macam elemen sirkuit yang mana saling terhubung menjadi satu. Ciri-ciri dari komputer generasi keempat adalah menggunakan LSI atau Large Scale Integration, sudah dikembangkan dengan memakai semikonduktor dan mikroprosesor yang berbentuk seperti chip untuk memorinya. Dipasarkan juga pada sektor perorangan. Selalu muncul komputer terbaru yang lebih efisien dan mudah dibawa kemana-mana seperti laptop. Seperti ini contoh komputer di generasi yang keempat. Di komputer generasi kelima, mulai banyak teknologi perkembangan dari komputer yang sangat canggih. Misalnya, mulai munculnya tablet, smartphone, netbook, ultrabook, dan masih banyak lagi. Pastinya akan semakin banyak bentuk kecanggihan komputer yang dibawa oleh para perusahaan teknologi. Ciri-ciri dari komputer generasi kelima adalah masih menggunakan teknologi LSI seperti yang di generasi keempat, yang tentu saja memiliki banyak pengembangan, fitur-fiturnya yang semakin banyak, serta pemrosesan informasi yang jauh lebih cepat. Kemampuan multimedianya yang jauh lebih baik dibandingkan dengan generasi yang keempat. Ukuran komputer yang semakin kompak dan minimalis serta dapat dibawa kemana aja. Contoh dari komputer generasi kelima. Mungkin teman-teman sudah punya semua komputer generasi kelima seperti handphone, laptop, itu merupakan contoh dari komputer generasi kelima. Baik, selanjutnya kita akan membahas teknologi komputer di masa depan. Komputer di masa depan akan dijelaskan oleh Witriani Zagoto. Zagoto yang akan menjelaskan tentang komputer di masa depan. Komputer masa depan itu merupakan komputer generasi ke-6. Secara prinsip, ciri-ciri komputer masa mendatang adalah lebih canggih dan lebih murah, dan memiliki kemampuan melihat, mendengar, berbicara, dan berpikir, serta mampu membuat kesimpulan seperti manusia. Ini berarti komputer memiliki kecerdasan buatan yang mendekati kemampuan dan perilaku manusia. Kelebihan lainnya, kecerdasan untuk memprediksi sebuah kejadian yang akan terjadi, bisa berkomunikasi langsung dengan manusia, dan bentuknya semakin kecil. Nah, bagaimana sih sistem komputer di masa depan? Jika kita lihat dari segi arsitektur komputer, komputer generasi ke-6 menggunakan sistem vektor prosesor, di mana sistem vektor prosesor ini mempunyai prinsip, yaitu adanya penggunaan dari beberapa buah prosesor yang dapat bekerja sama secara paralel. Sebenarnya, sistem prosesor seperti ini sudah mulai diterapkan oleh komputer generasi keempat dengan prosesor generasi Core dari Intel. Dengan kata lain, komputer generasi ke-6 ini adalah penyempurnaan komputer generasi sebelumnya. Dan yang kedua, ada dari segi arsitektur komputer. Organisasi komputer pada komputer generasi ke-6 mengalami perubahan yang sangat signifikan. Hardware komputer yang mempunyai fungsi tertentu seperti monitor, keyboard, mouse, speaker, maupun casing beserta isinya tidak lagi digunakan. Fungsi-fungsi dari setiap hardware komputer tersebut nantinya akan digantikan oleh sebuah perangkat yang mempunyai kemampuan istimewa. Perangkat yang mini ini nanti berisi microchip yang mempunyai kemampuan sama dengan komputer, yang dapat memancarkan sinar dari hologram. Sinar hologram tersebut mampu mempunyai fungsi seperti menjadi screen display dan keyboard. Nah, sekarang kita akan mengetahui contoh-contoh teknologi yang akan ada di masa depan. Yang pertama,
komputer meja masa depan. Perusahaan Microsoft telah membuat sebuah kecanggihan teknologi komputer dengan diberi nama Microsoft Surface, di mana terdapat kombinasi antara komputer, kamera, meja, serta touch sensitif berukuran besar yang bisa dijangkau manusia untuk berinteraksi dalam berbagai aktivitas. Berikut adalah contohnya. Selanjutnya, contoh yang kedua yaitu komputer meja interaktif. Sebenarnya, kecanggihan teknologi komputer ini hampir sama dengan Microsoft Surface. Namun, teknologi ini merupakan sebuah meja interaktif Exodesk yang dapat memudahkan kita untuk melakukan kegiatan dengan virtual space. Exodesk tersebut merupakan kompilasi tabletop komputer dengan layar definition height 40 inch. Penggunaan virtual object ini adalah dengan cara menyentuh dan tarik atau dragging. Berikut adalah contoh dari komputer meja interaktif. Nah, untuk teknologi masa depan yang ketiga, ada mouse masa depan yang bisa mengontrol dunia 3D. Terinspirasi oleh aplikasi dan game 3 dimensi, perusahaan teknologi Cambridge Consultants menciptakan sebuah T-Tikus atau mouse yang mendukung program 3D. 3D memang semakin populer. Teknologi tersebut membuat navigasi atau suatu operasi tertentu menjadi lebih mudah. Nah, kali ini ada para pakar dari Cambridge Consultants menyajikan konsep Mousuma, suatu ide menarik bagaimana kita menavigasi dan mengontrol lingkungan 3D. Berikut adalah contoh gambarnya. Untuk contoh teknologi yang keempat ada teknologi otak mengendalikan komputer. Teknologi kontrol otak atas komputer secara bertahap mendekati kenyataan. Teknologi Brain Computer Interface atau BCI membaca dan menganalisis sinyal yang dikirim dari otak secara langsung. Teknologi BCI telah mencapai keberhasilan klinis nantinya. Penderita tunadaksa dan penderita stroke mampu mengontrol robot melalui gelombang otak untuk membantu mereka memindahkan kursi roda atau bahkan minum segelas kopi. Selain itu, teknologi implan otak langsung telah membantu mengembalikan sebagian penglihatan mereka yang buta total. Berikut adalah gambarnya. Dan contoh teknologi masa depan yang terakhir adalah teknologi wearable berdasarkan pengaturan tubuh. Perangkat wearable generasi terbaru menggunakan teknologi pengaturan berdasarkan penyesuaian tubuh. Volume perangkat ini kecil mungil, dilengkapi dengan sejumlah sensor dan sistem umpan balik, menyembunyikan dirinya di bawah penampilan fungsionis yang kuat, agar dapat diterima pengguna dengan lebih baik. Contohnya seperti jam tangan ini, atau gelang. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana proses pengendalian komputer di masa depan, cara penggunaannya, mari kita simak video berikut ini.
begitulah penjelasan kami mengenai teknologi komputer di masa depan. Semoga penjelasan kami tadi dapat bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa like dan komen di channel ini. Oke, bye-bye.